Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai menikmati firman Tuhan pada hari ini, sama-sama saya mau ajak kita semua untuk mempelajari satu lagu yang terbilang cukup baru. Kita belum pernah menyanyikan sebelumnya, tapi saya sungguh percaya bahwa lagu ini adalah sebuah pernyataan iman, di mana kita melihat, kita mau menyatakan bahwa kita melihat dengan iman kita, bahwa Tuhan kita bekerja dan Dia yang berjanji tidak akan berhenti di tengah jalan. Dia akan menyelesaikan semuanya sampai kesudahannya. Amin. Mari sama-sama kita pelajari lagu ini dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan bersama-sama Won't Stop Now. And now I'm ready for whatever you wanna do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you wanna do. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. In every season, your grace has been enough, and I'm believing the best is yet to come. The cross before me, my hope on things above, and in you, Jesus, the best is yet to come. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oh, we want you to come. We want you to come. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise and it won't stop now. I know breakthrough is coming. By
presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Oke, sebelum kita lanjut, kita nyanyi satu lagu lagi. Dua lagu, actually. Kita mau sama-sama bilang sama Tuhan betapa kita merindukan Dia, dan kita hanya Dia yang jadi satu-satunya yang jadi kerinduan kita. Betapa kita ingin terus bersekutu sama Dia, gak pengen lepas darinya. Betapa kita sungguh memerlukan Dia, dan just to be with Him is all that we ever want. Amin. Aku pengen kita semua nyanyi ini sungguh dari hati kita. Jadikan dari doa kita malam hari ini, jadikan ini sungguh-sungguh something yang kita mintakan, yang kita inginkan, kita rindukan, supaya menjalani sisa hari-hari tahun 2020 ini kita bisa terus jalan sama Dia, dalam keintiman dengan Dia, dekat dengan Dia, supaya tangannya terus yang menggandeng kita. Bahkan di saat kita mungkin udah gak kuat lagi, kita percaya kalau kita terus dekat dengan Dia, maka janjinya adalah Dia yang menggendong kita sampai kita mencapai garis finish dengan kuat bersama Dia. Amin. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you've captivated my soul. And every day I grow to love you more. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiranmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I'll worship you in spirit and in truth. I'll worship you in spirit and in truth. You'd be my dream come true. Just to be with you, how I'd see brand new. With eyes for only you. Katakan dari hatimu. My God and King, to you alone I sing. You're the face I see.
Saat itu pelajaran hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Malam hari ini kita bertemu lagi untuk menyelesaikan Song of Song pasal yang ke-7. Kemarin kan baru sampai ayat yang ke-9 ya. Sekarang akan kita lanjutkan dari pasal 7 ini ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Which is berarti selesai yang pasal 7. Supaya minggu depan kita sudah masuk di pasal terakhir dari Song of Song, yaitu pasal yang ke-8. Dan hopefully tepat nanti di tanggal 11 Desember kita akan menyelesaikan Song of Song kita. Dan di tanggal 18-nya kita bisa, 18 atau 19 ya, bisa betul-betul kita akan merayakan year end celebration kita ya, walaupun hanya lewat YouTube dan Zoom mungkin seperti waktu Rosasana ya. Oke, kita mau satukan hati dulu di dalam doa, kita mau teduhkan hati kita. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami bersyukur sangat karena kami punya kesempatan kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu dari Song of Song ini. Tuhan, kami sungguh ingin meneduhkan hati kami. Kami ingin merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hanya kekuatan yang dari Tuhan yang boleh menguasai hidup kami. Berdaulatlah di dalam pikiran dan di dalam hati kami. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman ini Tuhan, biar hidup mereka diubahkan. Menjadi seperti pribadi-pribadi yang Engkau kehendaki. Dan biar Tuhan hikmat yang daripadamu, roh pengertian yang daripadamu, itu yang kami mintakan turun di dalam hidup kami malam hari ini. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, dan kuduskan tempat di mana kami mendengarkan kebenaran ini. Biar jam ini Tuhan, sungguh-sungguh kami pakai untuk duduk dekat kaki-Mu dan membuka hati kami dan telinga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang bersegera untuk melakukan apapun yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Dan kami percaya Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami. Di dalam nama-Mu yang mulia itu, nama Yesus Kristus, Tuhan dan mempelai surgawi kami. Mari sama-sama kita katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, saya akan bacakan saja. Kalau sampai dengan ayat 9 kemarin, itu kan adalah kata-katanya mempelai laki-laki raja ya. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-10 ini sampai dengan ayat 13-nya nanti. Ini adalah nyanyian atau kata-kata atau puisi dari Sulamit ya, pengantin perempuan Sulam. Saya akan bacakan saja ayat 10. Now I know that I'm filled with my beloved and all his desires are fulfilled in me. Itu yang saya ambil sebagai judul ya. All his desires are fulfilled in me. Kini ku tahu, nyanyian pengantin perempuan Sulam, kini ku tahu bahwa ku puas kepada kekasihku dan seluruh gairah cintanya terpuaskan olehku. Setelah Jumat lalu, kita belajar bagaimana sang mempelai laki-laki raja, yaitu Tuhan Yesus ya, begitu sukacita dan puas gitu akan mempelai perempuannya ya. Sulamitnya, gerejanya, yaitu Anda dan saya yang dewasa. Malam ini kita akan melihat bagaimana Sulamit itu menanggapi mempelai laki-lakinya ini. Dengan pernyataan kepuasan yang juga luar biasa. Kalau kemarin mempelai laki-lakinya ya yang menyatakan kepuasan. Malam ini kita akan belajar bagaimana Sulamit ini memberitahu kita gitu ya kan, betapa puasnya dia dipuaskan oleh mempelai laki-lakinya ini ya. Nah, kita tahu dari pasal-pasal awal Song of Songs bahwa Sulamit adalah gambaran dari gerejanya yang belum dewasa waktu di awal-awal ya. Yang seringkali dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan yang mengendalikan hidupnya. Tetapi sekarang seluruh kehidupannya itu telah diberikannya kepada mempelai laki-laki surgawinya. Kepuasan Sulamit bukan lagi
kepada apa yang dunia ini bisa berikan kepada dia. Melainkan apa yang dia punyai atau dia dapatkan atau dia warisi gitu ya saat dia ada di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah ciri dari gerejanya yang dewasa. Ya, gerejanya yang dewasa tidak pernah terpuaskan oleh dunia ini, tetapi selalu terpuaskan oleh mempelai surgawinya. Ini adalah yang Paulus doakan terjadi bagi anak-anak rohaninya di Efesus. Kita baca dari Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta, ini kata-kata Paulus ya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu, agar anak-anak rohaninya nih ya, mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, sejujurnya banyak hal di dunia ini yang tidak dapat sungguh-sungguh memuaskan kita. Termasuk pasangan kita. Bagi yang sudah menikah, ini kita harus mengerti. Bahkan pasangan yang paling baik sekalipun tetap tidak sempurna. Dan kita akan kecewa kalau kita ini berharap bahwa kepuasan kita itu akan dipenuhi 100% gitu. Ya, oleh pasangan kita hanya karena dia adalah pasangan yang dari Tuhan. Nah, ya banyak pasangan kecewa di sini ketika sudah menikah karena berasa pasangan saya ini dari Tuhan. Jadi berarti dia pasti akan memuaskan saya 100%. Selama pasangan kita adalah juga manusia, dia masih punya peluang gitu istilah saya untuk mengecewakan kita. Demikian juga kita juga masih punya peluang untuk mengecewakan pasangan kita. Ya, seberapapun kuatnya kita itu berusaha gitu ya untuk tidak mengecewakan dia. Tapi peluang itu selalu ada. Mengapa? Ya karena kita masih manusia yang tidak sempurna. Ya bukan. Ya, apalagi kalau pasangan kita belum di dalam Tuhan Yesus, belum born again, lebih lagi. Ya. Tapi saya selalu punya nasihat yang kadang mengagetkan untuk yang mendengarnya. Kecuali ada kecualinya. Kecuali ibu-ibu HOTK Women yang sudah sering mendengar saya mengatakan ini, itu mereka udah nggak kaget. Apa nasihat saya itu? Saya seringkali memberi nasihat begini. Kalau pasangan Anda memilih ke neraka, jangan sampai Anda memutuskan untuk ikut ke neraka juga. Apa maksudnya nasihat saya ini? Begini Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita yang sudah married, ya sudah menikah dan pasangannya itu nggak oke itu macam-macam. Ya maksudnya nggak romantis, nggak pengertian. Apalagi kalau selingkuh, males kerja, matre, pecandu alkohol, judi dan lain-lain. Lalu kitanya ini menjadi punya pikiran berpikir begini. Kok enak ya? Dia bisa selingkuh, kok saya enggak? Kok enak dia bisa kasar, kok gua enggak? Rugi dong kalau saya enggak ngebales. Kalau saya tunggu-tunggu dia enggak pernah berubah, ya udah saya intermezzo aja sama yang lain. Ya, yang seperti ini Bapak Ibu Saudara, itulah istilah saya suami atau istri Anda ke neraka, Anda juga ikut ke neraka. Iya kan? Nah, lalu gimana Bu Glory? Kita harus bagaimana kalau pasangan kita nggak seperti yang kita harapkan? Kan semua pasti punya harapan, ya kan? Lalu kok nggak seperti yang kita harapkan? Sebetulnya tujuan masa pacaran kan itu untuk mensinkronkan, ya. Tapi kalau 100% berharap itu pasti kecewa, ya. Nah, apa yang kita harus buat? Ini intermezzo ya, ini bukan sebetulnya saya nggak mau kasih khotbah tentang pernikahan, enggak gitu ya. Tapi karena ini ada hubungannya. Yang pertama, pastinya sungguh-sungguh kita doakan gitu ya. Pastinya sungguh-sungguh doakan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba cari waktu yang tepat untuk kita itu bisa bicara heart to heart. Ya, dan sampaikan
apa yang menjadi keinginan kita dan mengapa begitu. Mengapa saya mengingini seperti itu untuk kamu lakukan ini misalnya seperti itu ya. Tapi yang ketiga, ini menurut saya yang terpenting. Tetap menggunakan kata-kata yang baik bahkan saat kita itu harus menyampaikan ketidaksetujuan kita akan sikap atau perilaku pasangan kita. Ya, saya suka saya senang gitu ya waktu kemarin ada salah satu anak youth dari kami ya married lalu kan nggak bisa datang ya hanya bisa lihat lewat Zoom gitu lewat YouTube dan hamba Tuhan yang memberikan renungannya itu wejangan pernikahan itu menurut saya bagus sebab tidak biasa gitu biasanya kan ngambil dua menjadi satu gitu ya yang seperti itu meninggalkan ayah dan ibunya bukannya itu jelek baik juga bagus juga tapi ini ada nasihat yang menurut saya bagus hamba Tuhan ini ya pendetanya ini memberi wajangan bagus. Dia mengutip dari Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan hamba Tuhan itu memberikan wejangan bahwa sekarang kan masih semuanya manis. Nanti ketika sudah menikah, sudah sekian tahun menikah, tetaplah ingat hari ini. Ya, tetap harus pakai kata-kata yang baik, jangan ada kata-kata yang kotor, yang kasar, walaupun Anda sedang berantem sekalipun. Ya, saya rasa itu nasihat yang bagus. Ya, nah tapi mungkin masih ada yang berargumen. Kalau semua itu sudah saya lakukan Bu, tapi pasangan saya tetap tidak mau berubah, bagaimana? Ya kan ada kemungkinan begitu. Nah artinya pasangan Anda memang istilah saya memilih ke neraka. Ya, nah seharusnya kalau Anda cerdas dan Anda tahu kebenaran firman Tuhannya, jangan pilih ikut ke neraka juga. Ya bukan? Ya. Nah, tapi kan kita menderita terus dong, Bu. Selama kita itu masih hidup dengan dia. Ya, kalau Anda sudah tidak betah ada di sisinya, ya kan? Nanti Tuhan yang mendengar doa Anda akan berkata, ya sudah deh kamu kupanggil aja ke sisiku, ya kan? Kamu kan tidak betah berada di sisinya. Nah kamu silahkan berada di sisiku, di sisinya Tuhan, mau enggak? Ya. Enggak, itu guyon aja ya, itu bercanda aja. Bukan itu alasannya, melainkan gini, justru inilah bedanya. Kalau orang berkata gini, gimana dong Bu kalau dia enggak berubah? Nah ini bedanya antara orang yang mempelainya, gerejanya yang sungguh sudah dewasa di dalam Tuhan dan yang belum. Mereka yang dewasa di dalam Tuhan mengerti tentang yang tadi Paulus doakan. Pengharapan apa yang ada di dalam kita. Anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau hidup dengan nilai-nilai kekudusan yang dia ajarkan. Ya, tadi dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, kata Paulus. Betul? Ya, kita harus mengerti betapa mulianya yang akan Anda dan saya warisi kalau Anda tetap setia dan tidak mengikuti memilih yang neraka itu. Ya, nah tapi mungkin kita masih berargumen lagi. Bu, yang namanya sesuatu yang kosong di jiwa itu Bu, kan harus diisi kan Bu. Ya kan, secara psikologi kan Bu Glory juga tahu itu gitu ya. Kalau kita nggak bisa dapatkan dari pasangan kita, lalu bagaimana Bu? Masa kita harus diam aja, dibiarkan nggak terisi kekosongan itu. Nah, Sulamit menjawabkannya bagi kita semua malam ini. Apa jawabannya? Lihat, kini ku tahu bahwa ku puas kepada kekasihku dan seluruh gairah cintanya terpuaskan olehku. Itu jawaban dari Sulamit. Ya, sebagai gerejanya yang dewasa, kita harus bisa memindahkan Bapak Ibu Saudara. Kepuasan kita akan hal-hal duniawi, ya bukan harus kepuasan dengan pasangan ya, apapun. Ya, termasuk pasangan gitu ya, kepada Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang tidak pernah bisa mengecewakan Anda dan
saya. Dan jangan pernah mau ditipu oleh iblis untuk ikut-ikutan pilih ke neraka. Karena bagian yang Tuhan sudah siapkan di surga untuk diwariskan kepada Anda dan saya. Ya, untuk kita warisi terlalu besar dan terlalu berharga. Siapa bilang amin? Ketik amin di live chat Anda masing-masing ya. Nah, saat kita mau membangun keintiman dengannya, Anda dan saya akan memahami. Kalau Anda benar ya mau bangun keintiman, Anda akan paham betapa dalamnya mempelai laki-laki surgawi kita itu mencintai kita. Tapi kalau nggak bangun keintiman nggak ngerti ini. Ya, seperti apa keintiman cintanya Tuhan itu kepada kita. Yesaya menuliskan di Yesaya 49 ayat 15-16 bagus banget. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya. Kalau sampai ada gitu maksudnya ya. Wanita melupakan anak dalam kandungannya. Katanya seorang ibu itu walaupun anaknya keguguran itu dia tetap akan ingat. Kalau bapaknya ditanya anaknya berapa? Anak saya 2 gitu. Tapi ibunya berkata, istrinya berkata enggak. Sebenarnya 3. Ya. Kenapa? Karena dia yang mengandung. Tapi saya berkata, sekalipun ada ibu tuh yang melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Iya kan? Indah sekali. Ya, bagaimana dia bisa melupakan Anda dan saya yang sudah dilukiskan di telapak tangannya. Amin. Ya, kalau pasangan Anda melupakan hari ulang tahun Anda, gak usah sedih. Percayalah, Tuhan Yesus gak bakal lupa. Ya bukan? Ya, keinginan dan kerinduan Tuhan Yesus itu tertuju kepada Anda dan saya. Bahkan ketika kita melupakan dia. Ya, keinginannya selalu tertuju pada Anda dan saya, tidak pernah berubah atau berubah fokus dari Anda dan saya. Nah begini, memahami hal ini nih sangat penting Bapak Ibu Saudara. Karena ini akan membangun yang namanya surrender. Membangun penyerahan diri kita kepadanya yang lebih dalam lagi. Ya, karena dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Orang gak akan mau surrender, gak mau berserah kalau gak sungguh paham gitu, nggak sungguh mengerti, nggak sungguh percaya bahwa yang kita mau serai diri kita, jiwa kita dan raga kita ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai kita tanpa syarat. Ya, lihat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu ngasihin dia, ya, tapi dia. Bapak Ibu Saudara, mengapa saya sungguh mengajak Anda semua memahami benar-benar pengertian ini? Dengar baik. Karena kalau Anda dan saya benar-benar mengerti ini, tidak sekedar sampai di pengetahuan, tidak sekedar sampai di otak, ya, tetapi juga sampai di hati ini, ya, sampai di hati ini, sampai di pengertian iman kita, gitu, ya. Maka yang namanya cengkeraman depresi, ya, dalam hidup kita itu akan dihancurkan. Amin. Kenapa banyak orang depresi? Karena tidak mengerti pengertian ini. Ya, mengetahui bahwa matanya dan kasihnya itu tertuju kepada kita akan mengubah hidup Anda dan saya secara signifikan. Saat kita difitnah, disalah mengertiin oleh orang lain, kita bisa berkata, matanya dan hatinya tertuju kepadaku. Dia melihat semuanya sampai di kedalaman hatiku. Ya, saat kita disepelekan orang lain, bahkan juga oleh pasangan kita sekalipun, kita bisa berkata, matanya dan kasihnya tertuju padaku. Dan kita menjadi tidak lagi menggantungkan nilai diri kita, ya, kepada penghargaan manusia. Ya, dan itu sangat melegakan, to be honest. Ya, sejujurnya itu melegakan. Karena sumber keamanan emosi kita ada di dalam pernyataan kasihnya atas kita. Ya, dan bukan atas apa yang orang lain katakan.
bahkan katakan atau lakukan kepada kita. Enggak. Keamanan kita, rasa aman kita, rasa berarti kita itu hanya landasannya hanya depend on kata-katanya Tuhan Yesus. Pernyataannya Tuhan Yesus, bukan kata-kata orang lain dan apa yang orang lain lakukan atas hidup Anda dan saya. Ya, roh kita bisa melompat-lompat gitu istilah saya ya dengan sukacita saat kita mendengar Tuhan Yesus itu berkata apa? Aku benar-benar menyukaimu dan aku tahu juga bahwa engkau menyukai aku. Ya, nah kemuliaan terbesar kita adalah bahwa kita bisa menggerakkan yang namanya hatinya Allah. Yang sangat tergerak oleh kasih kita yang teguh bagi dia. Ya, dan tidak ada yang bisa membuat Anda dan saya itu depresi. Seperti Mazmur, saya mau kasih contoh, maksudnya begini. Ini bukan slogan, ya. Ada yang sudah mengalaminya. Sampai menuliskan Mazmur Daud yang dia tulis saat dia tertangkap oleh orang Filistin di Gat. Ya, bukan saat dia sukacita jadi raja loh Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat apa yang Daud katakan. Di Mazmur 56 ayat 8 sampai 10 saya kutipkan dari yang The Passion. You've kept track of all my wandering and my weeping. You've stored my many tears in your bottle. Not one will be lost. For they are all recorded in your book of remembrance. The very moment I call to you for a father's help. Saya paling suka ini. The tide of battle turn and my enemies flee. This one thing I know. God is on my side. I trust in the Lord and I praise him. I trust in the word of God and I praise him. Engkau mencatat semua pengembaraanku dan tangisku. Engkau menyimpan banyak air mataku dalam bejanamu. Ya, sengsaraku engkau yang menghitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Ya, saya suka tuh lagu itu ya. Tidak setetes pun akan hilang. Kalau Anda menangis di depan teman Anda percuma sebetulnya. Menangislah di hadapan Tuhan. Supaya air mata Anda ditampung di dalam kirbatnya. Tidak ada setetes pun yang hilang loh janjinya. Ya, engkau memperhatikanku setiap kali aku menangis. Karena semua itu tercatat dalam kitab peringatanmu. Pada saat aku berseru kepadamu meminta pertolongan seorang ayah. Arus pasang pertempuran itu berubah. Dan musuh-musuhku melarikan diri. Ya, musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku, kepada Allah hatiku percaya, tangan kananmu memberi kemenangan. Ya, Allah ada di pihakku. Inilah yang aku ketahui ya. Inilah satu hal yang aku ketahui. Allah ada di pihakku. Aku percaya kepada Tuhan dan aku memuji dia. Lalu aku percaya kepada firman Allah dan aku memuji dia. Keren ya Bapak Ibu. Orang yang seperti ini tidak akan bisa dikalahkan oleh yang namanya depresi. Ya, apakah Anda tahu cara Anda menggerakkan Tuhan? Seperti Daud. Kasih kita yang responsif kepadanya itu lebih berharga dari yang sanggup kita mengerti Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Ya, mempelai perempuan Sulam ini nggak ngerti dampak kasihnya kepada hati Yesus. Karena dia tidak merasakan kehadirannya kan di masa-masa ujian hidupnya. Dia ngerasanya mempelainya ini pergi gitu. Nggak kelihatan soalnya. Tetapi Yesus menyingkapkan perasaannya yang terdalam. Bahwa dia sangat tergerak oleh kasih Anda dan saya yang tetap setia kepadanya. Kapan? Ketika kita ada di masa-masa ujian terberat di dalam hidup kita. Kalau di titik itu Anda dan saya tetap mau setia kepadanya. Walaupun Anda sepertinya, where are you God? Ya enggak tahu di mana Tuhan. Tetapi Tuhan melihat kalau Anda dan saya setia. Dan itu ternyata nilainya lebih dari apapun buat hatinya. Ya, di masa-masa sulit hidupnya bahkan terjepit, Daud tetap berkata,
Aku percaya kepada Tuhan dan aku memuji Dia. Aku percaya kepada firman-Nya dan aku memuji Dia. Ya, jika hati Allah sudah tergerak dan keinginannya tertuju kepada Anda dan saya, maka tak seorang pun yang bisa mengalahkan kita. Siapa? Bilang amin. Tulis amin di live chat Anda masing-masing. Ya, Rasul Yohanes adalah orang yang sungguh mengalami hal ini saat dia berkata bahwa dia adalah murid yang dikasihi Yesus. Ya, ini bukan berarti Yesus lebih dikasih loh daripada murid-muridnya yang lain, atau malah murid-murid yang lain nggak dikasih sama Tuhan Yesus. Enggak begitu. Namun ini berarti bahwa dia sungguh-sungguh ngerti Bapak Ibu Saudara bahwa dirinya itu sangat dikasih oleh Tuhan. Dan ini membuat dia juga memancarkan kasih itu. Ya, kasih Tuhan Yesuslah yang sudah mengubah Yohanes. Dari yang tadinya disebut dalam bahasa Yunani itu disebut ini, Boanerges. Boanerges saya nggak tahu bacanya karena saya nggak bisa bahasa Yunani ya. Boanerges tapi artinya dalam bahasa Inggris adalah son of thunder. Son of thunder, menggelegar gitu ya kan. Mungkin kalau marah hantam semuanya. Tapi akhirnya dia menjadi yang namanya Rasul Kasih. Sampai matinya. Ya, sampai wafatnya. Bisakah Anda dan saya berkata seperti Yohanes? Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bisa berkata demikian? Seorang anak yang bisa berkata papiku atau dediku atau papaku tuh mengasihi aku sangat. Adalah anak yang memiliki perasaan aman yang besar. Ya, saat dia mengalami apapun di dunia ini. Dan itu bukan berarti bahwa dia akan menjadi nggak respect sama dedinya, nggak respect sama papanya, enggak. Tapi justru membuat dia ingin atau enggak ingin menyakiti hati papanya. Ya, pesan saya malam hari ini untuk para bapak, para ayah, para dedi, para papa, para papi ya. Jangan pernah takut anak Anda tidak akan respect kepada Anda kalau Anda menunjukkan kasih yang begitu besar pada putra-putri Anda. Ya, izinkan, menurut saya, izinkan mereka merasakan bahwa Andalah papinya, orang yang paling mengasihinya di dunia ini dan siap membelanya dari apapun dan siapapun. Supaya anak-anak Anda tidak perlu mencari rasa aman itu di luar sana. Kasihan, banyak anak-anak itu mencari rasa aman dan rasa dicintai di luar sana. Karena bapaknya dia tidak merasa dicintai oleh bapaknya. Ya, dan percayalah kalau putra-putri Anda sungguh dapat melihat atau merasakan kasih Anda yang begitu besar kepadanya. Justru semakin mudah bagi mereka untuk mau menaati disiplin yang Anda berikan. Bukan karena semata-mata mereka takut kepada Anda. Ini para bapak seringkali senang ditakuti oleh putra-putrinya. Salah gitu ya. Harusnya kasih Anda membuat mereka bukan menaati Anda bukan semata-mata karena takut kepada Anda. Melainkan makin dewasa mereka akan makin mengerti dan menaati Anda karena mereka enggak ingin membuat Anda sedih. Gak ingin menyakiti hati Anda yang sangat mengasihi mereka. Ya, inilah juga suatu cara Bapak Ibu Saudara, khususnya bapak-bapak ya. Anda dapat mengajarkan yang namanya father's love. Kasih Bapak di surga bagi putra-putri Anda. Kalau kasih Anda tidak sampai dirasakan, kalau kasih mama, ibu nggak ngomong. Semua pasti merasakan. Kalau kecuali enggak itu justru yang perkecualian. Kalau ada mama-mama yang anaknya sampai enggak merasakan kasihnya. Tapi umumnya itu natural. Filio itu wanita punya itu. Tetapi khusus untuk para bapak, para papa, para papi, para dedi ya perlu belajar ini. Jangan sampai Anda hanya suka ditaati karena takut. Karena putra-putri Anda takut. Percayalah kalau karena takut ketika Anda tidak ada, mereka enggak suka cita kok. Mereka ngumpet-ngumpet semakin dewasa mereka bisa akalin Anda. Ya, tetapi ketika mereka menaati karena cinta, karena mereka cintanya karena tahu bapaknya itu mencintai yang begitu besar. Ya, Anda semua diciptakan menjadi kepala keluarga itu
mencerminkan Anda itu seperti Kristus kepada gerejanya. Jangan tuntut putra-putri Anda mencintai Anda lebih dulu. Ya, tetapi Anda para bapak cintai yang tanpa syarat kepada putra-putri Anda. Nanti Anda lihat hasilnya. Ya, para bapak takut kalau tidak direspek sama putra-putrinya. Apalagi kalau anaknya cowok. Jangan pernah takut. Enggak. Mereka justru akan sangat respek. Kalau mereka tahu bahwa dedinya, papinya siap membela mereka dari apapun dan siapapun yang akan menyakiti mereka. Ya, kasih Kristus adalah sebuah kasih dan gairah yang tidak akan pernah diambil dari Anda karena Anda mengecewakan dia. Gak pernah. Ya, ini Father's love. Itu seperti itu. Tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memisahkan Anda dan saya dari kasih Bapa di sorga. Ya, kita lihat dari Roma 8:38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keren ya. Mengapa poin ini saya ambil porsi yang cukup banyak? Ya, baru ayat 10 kan. Karena saya sungguh rindu Anda semua mengerti tentang hal ini sampai Anda bisa berkata seperti Sulamit. Aku milik kekasihku dan gairahnya tertuju kepadaku. Sehingga apapun atau siapapun di dunia ini tidak pernah bisa membuat Anda depresi dan menyerah. Siapa yang sungguh menangkap ini? Ketik amin di live chat Anda sekali lagi ya. Kita lanjut ke ayat yang ke-11. Come away my lover, come with me to the faraway fields. We will run away together to the forgotten places and show them redeeming love. Ikutlah bersamaku kekasihku, ikutlah bersamaku ke padang-padang yang jauh. Ini kata-kata Sulamit ya. Kita akan berlari bersama-sama ke tempat-tempat yang terlupakan dan menunjukkan kepada mereka cinta yang menebus. Perjalanan kudus dengan perempuan Sulam ke dalam hati mempelai Kristusnya hampir mendekati akhir. Ya, segala sesuatu yang telah ia beritahukan kepada mempelai perempuan Sulam sekarang menghasilkan buah. Ya, jadi semua nasihatnya, semua tegurannya, semua akhirnya sekarang menghasilkan buah. Sekarang keduanya telah menjadi satu. Ini masih kata-kata mempelai perempuan Sulam kepada mempelai laki-laki raja. Kalau dulu sang mempelai laki-laki yang mengajak Sulamit untuk ikut bersamanya. Ingat ya, ke tempat-tempat yang jauh katanya waktu itu, ya kan, yang sulit. Kini sebaliknya, mempelai perempuan Sulamitlah yang justru mengajak mempelai laki-lakinya ikut bersamanya ke padang-padang yang jauh. Apa maksudnya? Gerejanya yang dewasa tidak bisa tidak akan istilah saya mengcopy paste, ya, mengcopy paste kerinduan dari Tuhan Yesus. Apa itu? Kerinduan dari Tuhan Yesus. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kemana? Kemana saja yang Tuhan minta untuk kita ke sana. Ya, kita akan berlari bersama, tadi ada pernyataan, kita akan berlari bersama ke tempat-tempat yang terlupakan dan menunjukkan kepada mereka cinta yang menebus. Ini menunjukkan bahwa mempelai perempuan yang dewasa kini punya gairah yang sama dengan sang mempelai laki-laki raja yang selalu ingin mencari yang terlupakan, yang terhilang bahkan, ya. Untuk apa? Ya, supaya orang-orang ini juga merasakan yang namanya cinta yang menebus. Ya, cinta yang menebus. Bapak Ibu Saudara, sebagai gerejanya, mempelainya yang dewasa, pastinya kita tidak akan bisa menutup mata Bapak Ibu bahwa dunia ini baik-baik saja. Tidak bisa. Kita tidak bisa pura-pura nggak tahu dan bilang, oh dunia ini baik-baik saja. Banyak orang di sekitar kita yang secara fisik mungkin terlihat oke-oke saja. Tetapi secara jiwa kosong, hampa. Dan itulah
yang membuat orang mengejar banyak hal yang keliru. Ya, untuk memuaskan kehausan, untuk memuaskan kelaparan di jiwanya ini, ya di jiwa mereka. Nah, tapi sayangnya banyak orang Kristen gerejanya yang juga masih punya kehausan dan kelaparan jiwa yang belum terpuaskan karena mereka juga belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. The living water, the living bread ini. Ya, air hidup dan roti hidup itu. Walaupun labelnya Kristen. Ya, maka menjadi tugas Anda dan saya lah. Orang-orang yang sudah bertemu dengan air hidup dan roti hidup itulah untuk menjangkau mereka-mereka ini. Supaya mereka tidak terhilang. Ya, inilah tujuan hidup kita. Ya, sampai dia menjemput kita nanti dibawa untuk ke perkawinan anak domba. Ya bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan cara apa Bu Glory? Dengan sharing life. Gak ada lain. Lewat apa? Lewat kata-kata, ya betul. Tapi juga lewat cara hidup Anda dan cara hidup saya. Dan cara kita memperlakukan orang lain. Dan juga cara Anda dan saya meresponi setiap keadaan, kejadian, persoalan yang terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Ya, lewat semua itulah, bukan hanya lewat kata-kata. Ya, Anda dan saya dapat mengajak orang berjumpa dengan yang namanya the living water dan the living bread. Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hidup mereka juga diubahkan. Siapa bilang amin? Ya, kita masuk ke ayat 12. Let us arise and run to the vineyard of your people and see if the budding vine of love are now is full bloom. We will discover if their passion is awakened. There I will display my love for you. Mari kita bangun dan berlari ke kebun-kebun anggur rakyatmu. Dan lihatlah apakah pohon-pohon cinta yang sedang berpucuk kini telah berkembang penuh. Kan kita ketahui bila gairah cinta mereka telah bangkit. Di sana kan kutunjukkan cintaku kepadamu. Perempuan sulam sekarang memikirkan orang-orang dengan belas kasihan. Tadi kan berkata, mari sekarang kita bangun dan berlari ke kebun-kebun anggur rakyatmu. Ya, tidak lagi egois. Perempuan sulam ini rindu untuk memberkati orang lain dulu. Ya, orang lain. Orang lain yang apa? Yang dulu bahkan mungkin tidak ia sukai atau tidak menyukai dia. Kerinduannya adalah agar orang-orang lain juga berhasil dan berkembang seperti tujuan Tuhan juga atas hidup mereka. Tuhan kan nggak pengen cuman Anda dan saya yang berkembang. Iya kan? Orang-orang yang hari ini membenci Anda dan membenci saya. Apakah Tuhan nggak pengen mereka juga berkembang? To be honest kan jawabnya iya. Tuhan pengen. Ya, hanya mereka yang telah dewasa lah yang dapat memiliki hati yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Hati yang seperti apa? Hati yang mengingini orang-orang lain, bahkan yang mungkin pernah menyakitinya, pernah mengecewakannya, yang tidak menyukai dia, juga diselamatkan, juga ikut di dalam perjamuan kawin anak domba. Ya, ini gampang diucapkan, enggak gampang dipraktekkan. Ya, saya pernah waktu itu Tuhan seperti menanyakan kepada saya, apakah kamu sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu? Saya dengan lega, dengan tulus waktu itu saya berkata bahwa sudah Tuhan, saya sudah mengampuni. Dan Tuhan Roh Kudus berkata, belum nak, kamu belum mengampuni. Saya jujur kaget loh Bapak Ibu Saudara. Saya berasanya sudah. Lalu Roh Kudus memberi pengertian kepada saya lewat saat teduh saya. Kalau kamu sungguh sudah mengampuni mereka, apakah kamu mau mendoakan mereka dengan doa yang sama yang kamu ucapkan, kamu naikkan, kamu mohonkan kepadaku? Apa doa yang selalu saya panjatkan kepada Tuhan? Bukan kekayaan, bukan yang lain. Kecuali satu, saya bilang bahwa saya sungguh ingin kalau Tuhan datang kedua kalinya, saya ada bersama dia dan dibawa dan dilayakkan masuk ke perjamuan pesta kawin anak domba, menjadi mempelainya. Itu kerinduan saya.
Jadi Tuhan bilang, kamu mau enggak doain orang-orang yang sudah pernah menyakiti kamu, bahkan mungkin sampai hari ini gitu ya, dengan doa yang sama. Saya terdiam Bapak Ibu. Sejujurnya dek gitu di hati saya. Dan Roh Kudus diam. Saya tahu ketika Roh Kudus diam, saya tahu bahwa itu adalah kerinduannya. Tinggal pilihan saya mau atau tidak. Dan ketika saya melakukan itu, berat banget. Ya, berat banget ternyata mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, gitu ya. Dengan doa yang sama seperti yang kita rindukan itu terjadi di dalam hidup kita, gitu ya. Nah, saat kita bisa mengasihi dan mendoakan doa yang sama yang kita doakan buat diri kita ini untuk orang-orang yang menyakiti kita. To be honest Bapak Ibu Saudara, seperti ada sesuatu yang jebol. Kalau pakai bahasa gampangnya jebol, kalau pakai bahasa kerennya breakthrough katanya gitu. Ya kan, breakthrough di sini, bukan di mana-mana. Bukan di dalam pekerjaan kita, bukan keuangan, di sini. Itu ada yang rasanya tuh jebol gitu. Ya, dan ada perasaan apa? Saya mau cerita gitu ketika saya akhirnya berhasil mendoakan itu. Ada perasaan kemenangan yang sesungguhnya, yang real, yang nyata gitu dari Tuhan, yang masuk dengan limpah di dalam diri saya waktu itu. Ya, kalau belum ngalamin sulit memahami ini memang. Ya, tapi Tuhan kita kan pernah berkata, bukan? Berkata apa? Kita lihat Lukas 6 ayat 31-33. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan Tuhan Yesus berkata begini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ya, hanya impas, ya kan? Kasih Tuhan Yesus yang sungguh menebus kita, itu sungguh-sungguh kasih yang memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Saat kita bisa mendoakan dengan tulus orang-orang yang pernah menyakiti kita, bahkan yang mungkin sampai hari ini masih membenci kita. Itu seperti istilah saya ya Bapak Ibu, kita itu bisa tertawa gitu pada kerajaan kegelapan. Bahwa mereka tidak dapat membelenggu kita dengan yang namanya kebencian. Ya, saya mengistilahkan saya itu bisa ketawa gitu, bisa tertawa kepada kerajaan kegelapan. Karena saya bisa berkata, lo nggak bisa belenggu gua, penjara gua dengan yang namanya kebencian. Ya, dan itulah yang menurut para dukun santet, bukan menurut Tuhan, menurut para dukun santet, kalau ada santet yang mereka kirim, itu akan mejen, alias nggak mempan, ya, alias nggak bisa menembus diri dan hidup Anda dan saya yang mau seperti itu. Ya, amin. Kapan-kapan kita bicara lebih detail ya tentang menangkal kuasa kegelapan ini ya kalau Tuhan izinkan. Tapi syaratnya Anda semua harus sudah mau diproses seperti Sulamit ini ya. Kalau enggak ya percuma aja. Ya, kalau Anda sudah mau nanti kita bicara tentang yang namanya menangkal kuasa kegelapan ya. Ayat terakhir. Ayat terakhir kita akan lihat ayat terakhir tapi masih ada beberapa poin yang bagus di ayat terakhir ini ya. The love apples are in bloom, sending forth their fragrance of spring. The rarest of fruit are found out at our doors, the new as well as the old. I have stored them for you, my lover friend. Apel-apel cinta sedang berkembang, menebarkan keharuman musim semi mereka. Buah-buah yang paling langka ada di pintu-pintu kita yang baru dan juga yang lama. Telah kusimpan buah-buah ini untukmu, duhai kekasih dan sahabatku. Buah apel yang dimaksudkan di sini bukanlah buah apel seperti yang kita pahami di Indonesia, ya, melainkan ini adalah yang disebut buah dudaim, yang dikenal sebagai apel cinta. Ya, dudaim itu dinamakan apel cinta. Saya minta ditampilkan gambarnya ya, seperti ini
Ya mungkin di Indonesia nggak ada ya buah dudaim ini ya. Ini seperti gini, buah ini seringkali melambangkan kasih raja. Buah dudaim ini ya. Buah dudaim ini juga dipercaya sebagai buah yang membantu dalam melahirkan anak-anak atau buah kesuburan gitulah gampangnya ya. Anda pasti bisa membaca di Kejadian 30 tentang kisah Yakub Rachel dengan Rachel dan Lea. Ya kan, itu kan sampai buah dudaimnya dipinjem gitu. Ya kan, diambil gitu dan gantinya adalah suami. Ya seperti itu. Nanti baca sendiri di Kejadian 30. Apel-apel cinta sedang berkembang menebarkan keharuman musim semi mereka. Tadi kan dikatakan begitu ya. Apel-apel cinta sedang berkembang menebarkan keharuman musim semi mereka. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mempelai perempuan yang dewasa tidak hanya rindu untuk menjadi mempelainya. Enggak. Melainkan juga rindu untuk melahirkan anak-anak baginya. Beda loh. Cuman jadi mempelainya belum tentu subur. Betul? Tapi Sulamit yang sudah dewasa, gerejanya yang sudah dewasa ini tidak sekedar pengen jadi mempelainya tapi ingin melahirkan anak-anak juga baginya. Apakah pelayanan kita selalu berfokus untuk melahirkan mempelai-mempelai perempuan baru bagi gerejanya? Bagi dia? Ya kan? Ataukah fokusnya hanyalah bagaimana kita memperoleh berkat-berkatnya? Hati-hati ya. Kita harus selalu cek and recheck. Apakah pelayanan kita ya fokusnya adalah melahirkan mempelai-mempelai perempuan bagi dia. Atau hanya fokus untuk gimana sih caranya narik berkat gitu dari Tuhan. Ya, Paulus berkata dalam Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Ya, ini enggak bicara tentang, ini kok Paulus kan cowok bu. Nah bukan, ini sakit bersalin yang berbeda. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Dari isi reading versionnya begini. My little children, I am in pain again over you. Like a mother giving birth. I will feel this pain until people can look at you and see Christ. Paulus tuh bilang, aku tuh kayak mau ngelahirkan rasa sakit bersalin. Sampai kapan? Sampai nanti gitu ya kan. Orang tuh kalau ngelihat kamu, mereka lihat Kristus. Keren ya. Ini Bapak rohani yang luar biasa. Dari The Passion bagus. You are my dear children, but I agonize in spiritual labor pains once again until the anointed one will be fully formed in your hearts. Keren, saya pengen seperti itu, menjadi ibu rohani yang seperti itu ya. Saya berdoa sungguh ini yang selalu menjadi fokus dari kita saat kita melayani orang lain. Baik itu dalam persekutuan maupun di dalam gereja lokal Anda masing-masing ya. Tadi dikatakan buah-buah yang paling langka ada di pintu-pintu kita yang baru dan juga yang lama. Telah kusimpan buah-buah itu untukmu duhai kekasih dan sahabatku. Begini, saat kita terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan Yesus, mempelai laki-laki kita ya akan tumbuh, akan pasti tumbuh buah-buah yang tidak pernah ada di dunia ini. Atau dengan kata lain begini, hanya dimiliki oleh buah-buah ini, buah-buah yang langka ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Pertanyaannya, buah apa itu? Ya, buah kasih, buah pengampunan, buah penguasaan diri, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan sebagainya. Tapi begini, ada tapinya. Yang tingkatnya itu langka. Ya, yang itu diperoleh oleh perempuan sulam dari pengalamannya berjalan bersama Tuhan Yesus, bukan sehari dua. Ya, buat sehari 2 hari. Di masa lalu maupun di masa-masa yang sekarang yang selalu dia mendapatkan sesuatu yang baru bersama Tuhan Yesus. Orang yang berjalan sama Tuhan Yesus selalu dapat yang baru. Step by step, day by day. Ya, yang itu membuatnya terus diperbaharui di sini. Di dalam rohnya. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah gini saya perjelas deh dengan contohnya gini. Kalau orang bisa punya pengendalian diri, disikon yang baik, semuanya lancar gitu ya. Baik, itu baik. Tapi itu tingkatnya biasa, ordinary. Ya.
Kalau orang bisa punya damai, bisa punya sukacita saat semuanya oke, kesehatan juga oke, keuangan baik, itu baik. Tapi itu biasa, ordinary, ya. Kalau kita terkenal sebagai orang yang sabar gitu, hanya karena kita ini tutur katanya lemah lembut, manis gitu ya, halus, terus murah senyum, itu biasa. Kenapa begitu? Nah, saya tunjukkan. Karena firman-Nya berkata begini, 2 Korintus 11 ayat 19. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh. Kok ada ya firman kayak begini ya? Karena kamu begitu bijaksana. Kalau di ERV-nya bunyinya begini. You are wise, so you will gladly be patient with fools. Saya cerita Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu pernah men-challenge saya dengan firman ini soalnya. Saya gak pernah lupa. Saat saya itu berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Saya berterima kasih karena saya itu dinotis gitu ya kan. Dinotis sebagai orang yang sabar. Padahal temperamen dasar saya kan saya selalu cerita ya, temperamen dasar saya itu kolerik. Nah, waktu saya say thank you gitu sama Tuhan Roh Kudus, seperti Roh Kudus itu tersenyum pada saya dan bilang begini, belum teruji nak gitu. Istilahnya ya kan, belum teruji nak sampai kamu sabar terhadap orang bodoh. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, saya ini memang orang yang paling nggak bisa sabar sama orang bodoh gitu. Iya kan gitu. Saya lebih mudah bekerja dengan orang akademisi gitu daripada dengan gitu orang-orang yang bodoh ya. Dan benar saja Bapak Ibu, Tuhan itu mengirim orang-orang bodoh gitu ya kan untuk bekerja pada saya. Dan benar-benar itu menguji kesabaran saya sejujurnya ya. Sampai kemarin waktu 40 harinya mami saya, ya kan kami pergi ke makam almarhumah mami saya, ya. Dan saya sempat akhirnya selesai dari makam, kami ke resto makan gitu ya, rumah makan dan ngobrol dengan kakak saya, dengan koko saya. Dan baru di situ saya sempat dan bisa punya kesempatan untuk bercerita kepada koko saya bagaimana Tuhan itu men-challenge kesabaran saya, istilah saya ya, lewat suster mami saya. Iya, yang haleluya, ya kan, yang haleluya, orang nggak ada yang tahu ya. Tapi sebelum suster saya, Tuhan mengirim supir dulu. Mengirim supir saya, banyak yang kenal sama supir saya ya kan. Yang sampai pernah saya cerita ya ini untuk intermezzo supaya kita nggak tegang ya. Saya tuh pernah gini, karena dia tuh kan matanya udah kurang jelas. Lalu saya dan Pak Gana itu bilang begini, ya udah yuk kita ajak ke optik gitu ya diperiksakan. Kalau ke dokter nanti dia takut ya. Sekarang optik kan udah cukup bagus. Lalu diperiksa, singkat cerita diperiksa. Nah orang diperiksa mata di optik bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kan mesti duduk kan, duduk. Terus suruh lihat ke depan, ada huruf atau angka gitu ya. Kan ditanya Bapak buta huruf enggak? Enggak buta huruf ya kan. Kalau buta huruf biasanya cuma gambar atau angka ya. Saya enggak buta huruf, jadi huruf gitu. Apa yang terjadi? Itu begitu di lampu dinyalakan, ya kan? Supir saya bukan ngadep ke depan, supir saya gini. Terus kan yang meriksa bilang gini, Pak hadap sini gitu. Bapak baca ini apa? Supir saya jawab apa Bapak Ibu Saudara? Nggak usah deh katanya gitu. Ya kan? Jadi yang ini tuh bilang, loh kok nggak usah gimana gitu. Nah saya kan dengar sebetulnya saya tuh di luar. Jadi saya masuk Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bilang gini, Pak Bapak harus baca. Karena untuk tahu Bapak itu ukurannya berapa. Bukan berarti Bapak tidak bisa baca, tahu bahwa Bapak sudah bisa baca benar gitu, tapi Bapak tetap harus baca supaya tahu ukurannya nanti sampai seberapa, Bapak tuh ukurannya apa kacamatanya. Tahu komentarnya yang meriksa, jengkel kan, yang meriksa bilang ini, untung majikannya baik katanya gitu ya kan, udah dibayarin masih belagu katanya begitu ya. Ya itulah Bapak Ibu Saudara ya, tapi supir saya itu bekerja udah 12 tahun. 12 tahun itu, ya udah 12 tahun, ya betul udah 12 tahun. Yang suster aja yang paling kalau pembantu yang pulang hari itu dari anak saya kelas 6 kalau nggak salah tuh ya, dari Deo kelas 6 sampai sekarang Deo udah punya anak, ya dia juga udah punya cucu begitu. Itu yang paling lama, lalu supir saya, lalu suster itu yang paling sebentar, paling sebentarnya pun sudah 6 tahun ya.
Bayangkan 6 tahun, yang ini 12 tahun gitu ya kan. Nah, paham ya sekarang ya Bapak Ibu Saudara. Percayalah, selalu nggak ada yang meaningless. Nggak ada yang meaningless. Kalau Tuhan itu mengizinkan sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita. Enak ataupun tidak enak. Ya, tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Supaya mempelai wanitanya ini, yaitu Anda dan saya. Ya, terus makin menghasilkan buah-buah yang langka. Ya, bukan buah-buah yang biasa, buah-buah yang langka. Kemarin, sekarang, dan terus setiap hari ada buah-buah langka yang baru. Ya, dan ini yang keren, ini yang keren. Di ujungnya nanti, saat Anda dan saya bertemu dengan dia, mempelai laki-laki surgawi kita face to face, ya, kita bisa berkata seperti Sulamit berkata, apa itu? Telah kusimpan buah-buah itu untukmu, duhai kekasih dan sahabatku. Siapa rindu untuk bisa berkata seperti itu saat bertemu dengan Tuhan Yesus, mempelai laki-laki surgawi kita kelak? Siapa? Saya. Boleh berikan tepuk tangan dan ketik saya, ya, ketik kata saya di dalam chat, live chat Anda masing-masing. Kita beri sekali lagi kemuliaan buat Yesus Tuhan kita, ya. Sekali lagi kita mau praise and worship bersama-sama, ya. Aku ngomong sih. Ya, Bapak Ibu, Saudara, kita malam hari ini saya dan Pak Gana ingin mengajak Anda semua menyanyikan lagu yang ini lagu lama banget ya menurut saya. Judulnya adalah Kasih Setiamu. Lagu ini adalah lagu yang selalu mengingatkan kita semua tentang kayak apa sih kasihnya Tuhan buat Anda dan saya itu. Ya, yuk saya rasa kan ada teksnya, Anda semua bisa menyanyi bersama keluarga di rumah bersama-sama dengan saya dan Pak Gana. Ya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan
selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Saya selalu kagum dengan Tuhan yang memberitahu kita bahwa kita ini adalah seumpama biji matanya. Kenapa Tuhan tidak pakai kita ini tangannya, kita ini kepalanya, kita ini kakinya ya, tetapi biji mata. Saya pernah katakan juga ini di HOTK, tapi saya ingin mengingatkan Anda semua sekali lagi. Biji mata itu adalah sesuatu yang Anda dan saya pasti otomatis proteksi dengan sempurna. Kalau orang mungkin bisa dengan diam-diam pegang tangan Anda dan Anda kaget, bisa. Ya, bisa pegang kepala Anda bahkan juga bisa. Tetapi tidak akan ada orang yang berkata kepada Anda paling menyayangi Anda sekalipun yang Anda boleh izinkan untuk menyentuh biji mata Anda, betul tidak? Ya. Dan kalau misalnya mereka nggak bilang-bilang, langsung mau sentuh biji mata Anda, refleks, Anda akan mundur dan akan tutup. So bukan kebetulan kalau Tuhan itu mengibaratkan Anda dan saya itu seperti biji matanya. Itu keren banget. Saya ingin Anda semua tidak pernah takut lagi bahwa Dia tidak menyayangi Anda, bahwa Dia tidak akan memproteksi atau melindungi Anda. Walaupun saat ini mungkin ada sesuatu yang tidak enak, sakit penyakit, keuangan, hubungan yang mungkin belum beres yang terjadi di dalam hidup Anda. Tapi Anda tetap biji mata Tuhan. Dan ada satu ayat yang tadi mendukung lagu ini. Dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 yang bunyinya begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah bagi siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. So Bapak Ibu Saudara, pastikan saja bahwa Anda sangat mengasihi Dia. Ya, Anda sangat-sangat mencintai Dia. Pasti apa yang tidak pernah Anda lihat, tidak pernah Anda dengar, bahkan yang belum muncul di dalam hati Anda. Ya, yang gak kepikir gitu gampangnya. Ya, Tuhan sudah sediakan buat Anda dan saya yang mengasihinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau nyanyikan sekali lagi bersama-sama kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Percaya Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh keren. Tuhan yang maha kuasa, tetapi sekaligus Tuhan yang mencintai sangat Anda dan saya. Ya, karena kalimat ini seperti ini sering diulang-ulang sehingga banyak yang akhirnya hanya menjadi seperti slogan. Tetapi saya percaya dengan mengikuti Song of Song ini sampai dengan pasal ke-7 yang berakhir malam hari ini, pasal 7 kita ya. Saya berharap kasih Tuhan kepada kita yang kita mengerti itu bukan seperti slogan. Dan kalau kita berkata bahwa kita mau sungguh-sungguh menjalin keintiman sampai kita mengerti cintanya yang begitu rupa. Dan akhirnya sampai membuat kita juga pengen mencintai dia. No rival gitu ya. Itu bukan hanya slogan juga. Tetapi makin hari, makin nanti kita sampai dengan bulan depan kita menutup Song of Song ini. Ya saya berdoa sangat Anda sudah sungguh-sungguh menjadi mempelainya yang dewasa. Ya, mari kita satukan hati dalam doa. Sebelumnya kalau Anda ingin memberikan persembahan terbaik Anda bisa seperti biasa mengirimkan ke rekening-rekening yang sudah Anda biasa kirimkan atau lewat QR Code seperti yang tertera di layar. Tadi juga sudah ditampilkan ya. Pastinya persembahan Anda adalah persembahan yang sungguh-sungguh. Bukan dari sesuatu yang terpaksa, bukan keharusan. Sekali lagi saya mengingatkan, biarlah persembahan kita keluar karena kasih dan kerinduan kita. Agar kerajaannya ditegakkan di muka bumi ini. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami boleh menyelesaikan Song of Song pasal 7 malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau mengingatkan kami Tuhan tentang cinta-Mu yang begitu rupa. Tentang bahwa kami hanya bisa dipuaskan bukan oleh dunia ini, bukan oleh siapapun atau oleh apapun yang ada di dunia ini. Tetapi hanya oleh Engkau sendiri. Tuhan, biar kami mengerti ini dan kami tidak bergantung kepada apapun dan siapapun di dunia ini untuk memenuhi jiwa kami ini Tuhan. Untuk memenuhi kebutuhan jiwa kami ini. Dan biar Tuhan pengertian kami dan kami betul-betul mengalami dan merasakan kasih yang sungguh-sungguh tulus. Kasih yang sungguh-sungguh besar dan kasih yang sungguh-sungguh luar biasa daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami terpuaskan ini. Membuat kami tidak pernah bisa dibuat depresi oleh apapun dan siapapun di dunia ini. Kami tahu ke depan nanti ada banyak hal yang kami masih harus hadapi Tuhan. Yang enak maupun yang tidak enak. Biar Tuhan saat kami menghadapi apapun itu kami ingat malam hari ini. Bahwa kami punya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Yang sudah menyediakan bagi kami. Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah muncul di dalam hati kami. Engkau sudah sediakan kalau kami sungguh-sungguh mencintai Engkau. Hamba sungguh berdoa Tuhan, ini bukan menjadi sesi yang berlalu begitu saja. Tetapi kami semua diberi pengertian untuk menjadi mempelai-mempelai wanita-Mu yang dewasa. Untuk tiba pada waktunya, Engkau bersuka cita menjemput kami yang siap sedia
untuk masuk ke perkawinan anak domba. Dan biar Tuhan persembahan yang malam hari ini kami taburkan, kami kembalikan perpuluhan atau apapun itu Tuhan. Biar itu sungguh-sungguh lahir dari kerinduan kami yang mengerti kerinduan hati-Mu, yaitu untuk menjangkau banyak orang yang belum mengetahui kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya mereka juga ikut dimerdekakan. Dan sungguh-sungguh pada ujungnya nanti mereka juga boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu yang dewasa. Sehingga sungguh-sungguh kami akan bersama-sama Tuhan bersukacita bertemu dengan Tuhan di awan-awan dan masuk ke perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu yang terbaik akan turun di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu. Berkat kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus-Mu Tuhan, mulai malam hari ini selalu ada di dalam hidup kami, sampai kami bertemu muka dengan Yesus Kristus, Tuhan mempelai laki-laki surgawi kami. Mari semua yang diberkati, semua yang siap untuk tumbuh terus menjadi dewasa, day by day, step by step bersama Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Terima kasih, kita menyelesaikan pasal 7. Minggu depan kita berdoa supaya semuanya lancar. Kita akan masuk ke Song of Song pasal yang ke-8. Semoga Anda semakin mempersiapkan diri, semakin bertumbuh menjadi mempelainya yang dewasa. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.